terbentuknya memang Manasik ini dari tahun 2000. Gimana sih bentuk manasik ini gitu? Apa LSM, apa ormas atau seperti apa gitu? Nah, ini ngobrol nyantai aja ya, Mbak Nasir ya. Ini kebetulan kan keterwakilan saya pribadi dari unit Karang Taruna ya, Jora. Saya ingin berkunjung ke sini ingin menggali karena saya Manasik ini lumayan diperbincangkan juga gitu ya, Kang Asep ya. Ini gimana sih bentuk Manasik ini gitu? Apa LSM, apa ormas atau seperti apa gitu, Kang Asep? Barangkali ada penjelasan dari Kang Asep bagaimana terbentuknya gitu. Ya, terbentuknya memang Manasik ini dari tahun 2000. Waktu itu dari rasa keprihatinan saya terhadap waktu itu banyak korban beragama ini, anak usia dini, anak usia SMP dan SMA yang menjadi korban miras, oplosan maupun obat-obatan, yang pada akhirnya saya berpikir dan tadinya memang saya adalah sebagai pelaku obat terhadap anak-anak bangsa ini pada SMA. Dan waktu itu juga pas adanya tonan sabu yang masuk ke Indonesia, makanya itu saya harus bantu bagaimana menyelamatkan anak-anak bangsa ini supaya tidak terlibat dalam 2017. Kebetulan saya kenal dengan pihak Dakwi, saya ngobrol dengan Kang Dede Muharam waktu itu ya. Beliau adalah seorang pembina dari kami dan beliau juga dari partai PKS. Sebelum juga bukan hanya tetanggaan tapi ada satu hubungan emosional yang saya ngobrol dengan beliau bagaimana saya dan saya yang bekas dorongan beliau saya bisa sampai hari ini saya di sini. Dan saya selalu ingat dengan apa yang beliau katakan, dia sanggup, dia siap untuk bergandengan dengan saya dengan satu kata, jangan pernah berhenti untuk berbuat, jangan pernah berhenti tiap hari untuk bisa berkarya demi bukan hanya untuk kami dan keluarga tapi untuk kepentingan orang banyak. Yang pada itu 2017 beliau juga ya yang mensupport saya untuk menjadikan saya punya yayasan, yaitu Yayasan Manasik, Yayasan Mantan Narapidana Tasik. Dan sampai hari ini beliau oleh Muara Ibu terus mensupport bukan hanya moral saya, dari material juga yang sudah tidak bisa saya sebutkan ya. Yang akhirnya itu yang menjadi saya bisa begini, dan alhamdulillah beliau juga hari ini yang saya lihat juga di kegiatannya menjadi tidak beliau. Makanya sampai hari ini juga Manasik ini bisa berkiprah. Saya berbuat bagaimana berusaha menyelamatkan bangsa ini, terutama anak-anak bangsa ini, dan saya bagaimana anak-anak Tasik tidak seperti saya katakan, saya adalah seorang pelaku. Dan ini juga sama ini dari teman saya juga nih, Bibi. Beliau juga sama mantan narapidana, bahkan baru keluar mereka juga Manasik. Beliau juga bisa hijrah. Ya bukan hanya kami saja, saya juga. Tapi justru pembina saya itu kan dari Muara itu selalu mensupport siapapun juga yang memang mau berbuat. Karena dengan ini Tasikmalaya ini memang sudah rawan. Bahkan kalau menurut saya Tasikmalaya ini menjadi target, justru menjadi target utama golongan-golongan yang seperti itu. Karena kecintaan saya karena Tasik ini sebagai kota santri, totalnya ribuan pula. Saya ingin mengajak untuk sini bisa sehat, Tasik ini bisa bagus. Jadi Pak Dede Muharam itu sebagai pembina dari Manasik itu Kebetulan sampai hari ini Kang Dede Muharam ya sebagai pembina Manasik.
dan terus bersupport. Berarti sudah berdiri sejak 2017. 2017. Apa saja mungkin yang sudah dilakukan manasik sendiri gitu ya bersama pada Dede Muharram? Kalau Kang Dede Muharram dengan manasik ini sudah tidak bisa dilepaskan. Setiap kegiatan apapun, besar dan kecilnya kegiatan itu, beliau selalu bersupport. Bukan hanya mensupport, tapi beliau selalu hadir. Itu mendampingi saya. Karena memang saya bukan seorang akademisi, tapi terlahir dari seorang milik penjara yang sempat terkurang. Makanya beliau terus membimbing saya. Takut saya kaca lepot mungkin ke arah yang bisa saya lakukan. Ya, alhamdulillah ya ada bimbingan juga ya dari Dede Muharram. Tapi sebelumnya mungkin Kang Asep juga tahu beliau Betul, ya, betul. tahu. Dan apakah ada nggak aduh ini takutnya pencitraan nih atau gimana gitu, ada nggak rasa seperti itu? Sampai hari ini justru yang menjadi saya salut terhadap Kang Dede Muharram ini, sampai hari ini beliau itu tidak pernah mengajak kami manasik ini ke ranah politik. Itu yang menjadi saya salut. Itu yang menjadi saya salut. Tidak pernah saya harus masuk ke PKS, ke partainya, tidak pernah sampai hari ini. Justru itu, tapi karena kami tahu bahwa beliau orang politik, dan itu yang menjadi saya harus bagaimana membantu. Dan kalau saya ingin jujur-jujuran melihat kondisi seperti Tasik ini seperti ini, ya justru saya orang yang pertama ingin menyatakan kalau Kang Dede Muharram harus angkat menjadi seorang wali kota menggantikan yang sekarang. Saya itu yang menjadi target saya sekarang, cita-cita saya. Karena mungkin dirasakan ya, Karena dirasakan kan gitu. dampak dari bimbingan ya, bimbingan beliau mungkin. Beliau tanpa pamrih, ya kan? Tapi saya hanya PR-nya saja. Teruslah berbuat. Ya itu saja. Ya pada alhamdulillah sampai ini saya juga sekarang bukan hanya menjadi binaan, tapi ya justru saya sekarang banyak menjadi seorang pembina justru dari geng motor, dari kalangan taruna, dari Irema termasuk banyak ya yang minta arahan. Jadi sekarang justru saya mengikuti jejak beliau. Bagaimana bukan kita, tapi bagaimana kita bisa merubah paradigma orang-orang yang memang punya mindset yang kurang baik, negatif, tidak juga. Dan itu menjadi cita-cita saya. Ya, terus untuk ini area Cikarasak ini mungkin ini gagasan ini Kalau saya itu dari 2017 juga sebetulnya, karena memang bukan hanya saya sebagai seorang motivator, seorang penyuluh saja tentang narkoba, tapi kecintaan saya terhadap lingkungan. Dan di sini saya temukan ada lahan hijau yang memang kurang. Tadinya memang ini ada tempat sampah. Ya akhirnya dari sampah itu ada satu itu yang memang menurut saya positif. Tempat ini bagaimana menjadi sebagai tempat yang bermanfaat. Jadi tempat edukasi dengan lingkungan ini yang hijau ini, ada sungai dan ada beberapa pohon yang memang perlu kita jaga. Jadi, makanya kami dengan teman-teman dari 2017 ya saya bersih-bersih sungai, bukan hanya di kota saja, maka ini yang memang ini. Dan ini sebagai bukti nyata bahwa berkat beliau juga saya dibantu juga dengan beliau. Akhirnya alhamdulillah Cikarasak ini bisa, dan ini alhamdulillah sudah diakui di Kota Tasikmalaya bahwa Cikarasak ini memang digarap oleh para mantan narapidana. nah ya, mudah-mudahan juga ya, dan ini juga mungkin ya dibentuk atas kemandirian dalam pembiayaannya gimana? Betul, Karena betul. tadi Itu dengar-dengar gitu ya. sebenarnya kalau memang bantuan dari pemerintah bukan nol ya, tapi kalau memang bantuan pemerintah mungkin sudah jadi wah kayak gimana. Tapi saya tidak menyalahkan, mungkin pemerintah punya hal yang lain, tapi tidak pernah menyurutkan niat saya bagaimana tempat ini menjadi tempat yang memang bisa dikunjungi oleh banyak orang. Ini menjadi tempat yang bermanfaat. Ini juga tadi kan obrol-obrol ringan ada juga ya, bahwa ini jangan terlalu mengandalkan proposal gitu Nah, ya, itu gitu ya. ya ini ada akui yang memang yayasan ini kebanyakan identik dengan proposal. Saya juga ingat terhadap beliau juga, Kang Dede Muharram selalu mengingatkan kita jangan menjadi yayasan pengamus.
yayasan yang selalu berharap terhadap bantuan. Tapi bagaimana kita menciptakan? Kita itu harus menjadi agen of change, agen perubahan, tidak berharap banyak, tapi tidak pernah menyurutkan untuk terus berbuat dan berbuat. Yang hasilnya seperti ini. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kedepannya semakin menjadi inspirator para inspirasi banyak orang gitu ya, Kang Asep ya, mana sih ini gitu ya. Dan ini untuk yang terakhir nih, mungkin harapan untuk kedepannya terhadap Pak Dede maunya seperti apa nih, malah sih ini nih harapan untuk Pak Dede nih. Mudah-mudahan beliau mendengar gitu ya. Mudah-mudahan ya ini kan Dede ya, pokoknya kan Dede saya udah tahu sepak terjangnya seperti apa, dia juga sama pabrik terhadap kami. Justru saya berharap pembina kami untuk maju di pilkada yang nanti untuk maju. Saya hanya selamatkan kota Tasikmalaya ini menjadi kota yang Islam, kota yang sehat, kota yang kondusif. Ya mungkin itulah singkat saja Kang Asep ya, mungkin ini juga mudah-mudahan menjadi inspirasi buat saya sendiri untuk mengembangkan para pemuda di lingkungan Kang Asep ya. Insya Allah mungkin mudah-mudahan saya bisa silaturahmi lagi ke Kang Asep ya. Terima kasih dari Pulang Tua ya Kang Asep ya. Terima kasih atas informasi yang sudah disampaikannya Kang Asep ya. Mudah-mudahan Manasik kedepannya lebih baik, lebih maju dan menjadi inspirasi banyak orang, terutama untuk bagi kota Tasikmalaya. Pokoknya saya berharap bisa naik juga. Mulai tahun beliau sudah waktunya mungkin ya. Dan menurut saya sangat pantas untuk memimpin kota Tasikmalaya ini. Dan saya tidak pernah berharap bisa sebagai kebanggaan pembina saya, orang tua saya. Tidak salah kalau saya mengangkat beliau untuk menjadi orang yang terbaik di kota Tasikmalaya. Amin, amin. Mudah-mudahan harapan Kang Asep untuk pembinanya dikabulkan sesuai harapannya. Amin, 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 amin. Ya, terima kasih Kang Asep ya. Siap. Sama-sama. Putus asa, janganlah bersimpu di hadapan duka. Hadapilah segala